Selamat pagi pemirsa, optimisme diyakini menjadi senjata saat menghadapi kesulitan. Kaum optimis yakin hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan kerja keras dan pola pikir yang tepat. Sikap optimistis itu berulang kali berupaya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk pada saat ia berbicara di Forum Outlook Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin. Ia dengan yakin mengatakan akan menamai 2024 sebagai tahun optimistis. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi Sabtu 23 Desember 2023 dengan tema Optimistis Mesti Realistis. Bersama saya, Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021583 9900. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alwi. Mas Ade, selamat pagi Mas Ade. Pagi ya kan? Apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Ade, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai tahun 2024 yang disebut sebagai tahun optimistis, kita akan berbicara dulu mengenai hingar-bingar mengenai debat kedua tadi malam tadi malam yang kemudian dilakukan oleh para cawapres kita yang berkontestasi di pemilihan umum 2024 nanti. Mas Ade, apa pendapat Mas Ade mengenai debat tadi malam? Salah satu perhatiannya kan kita semua tertuju pada Gibran Rakabuming Raka, ya, itu salah satunya. Tapi bagaimana secara umum Mas Ade debat kemarin? Apakah memang betul-betul sudah bisa menyampaikan visi misi masing-masing pasangan calon? Ya, debat tadi malam memang dihebohkan dengan tackling ya. Jadi kalau dalam sepak bola itu tackling yang saya kira juga cukup keras ya dari seorang Gibran ya. Gibran tampil saya kira di luar dugaan ya. Pola ofensif dia sampaikan dalam penampilannya. Secara umum kita melihat bahwa debat tadi malam belum menyentuh pada substansi yang lebih dalam ya. Bagaimana elaborasi terhadap sebuah masalah, how to-nya itu belum tergambar di situ. Dan saya kira juga sangat kita sesalkan barangkali ya. Bagaimana pola ofensif yang disampaikan oleh Cawapres 02 ini, katakanlah kalau saya lihat dari beberapa komentar para pengamat ini seperti jebakan. Kan tidak semua orang juga mengetahui istilah-istilah. Tapi yang paling penting lagi adalah sebaiknya mungkin saya kira disampaikan kepanjangan seperti apa istilah-istilah Inggris itu ya. Nah, tampaknya memang kalau kita lihat sebenarnya masih bisa menjawab juga ya ketika dijelaskan 01 ketika dijelaskan bagaimana standar ekonomi Islam itu secara global itu kan dijelaskan bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan posisi Indonesia. Sekarang kan posisi Indonesia di tingkat global dalam konteks ekonomi syariah kan tingkat level 4 ya, nomor 4. Nah, ini kan kemudian bisa dijelaskan oleh Caimin sebenarnya seperti itu. Tapi karena istilah SGIE itu tadi SGIE. Mungkin jadi Caiminnya tidak hafal begitu ya. Tapi kalau ditanya mengenai syariah pasti paham. Dan ini kan sepertinya Mas Gibran ini kan mengikuti jejak ayahandanya ya ketika pertarungan 2019 waktu itu Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak Prabowo bagaimana soal TPID misalnya, bagaimana menjaga inflasi di TPID kan Pak Prabowo juga nggak bisa menjelaskan. Tetapi saya kira juga ketika Pak Jokowi menjelaskan TPID itu apa kan Pak Prabowo juga bisa menjelaskan bagaimana daerah harus mengendalikan inflasi kan. Kemudian soal Unicron dan sebagainya, istilah-istilah seperti itu. Nah, ini saya kira juga kedepannya debat kita harapkan bisa lebih bermutu ya, bisa lebih bagaimana membangun inspiring bagi penonton gitu kan. Bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan itu lebih nyata lagi, tidak hanya sekedar gimmick-gimmick, tidak hanya sekedar pertarungan istilah-istilah ya. Saya kira seperti itu. Baik, oke, nanti kita akan nantikan kemudian debat-debat selanjutnya. Kita ke headline kita berikutnya. Mas Ade, ini berkaitan dengan Firly Bahuri yang kemudian ternyata setelah mengundurkan diri dan dikirimkan surat pengunduran diri itu tersebut kepada Presiden ternyata ditolak. Tapi karena kata-katanya ternyata bukan mengundurkan diri ya, tapi ternyata dia mengatakan berhenti dari jabatannya. Bagaimana Mas Ade? Ya, ini kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ya, khususnya pasal 32 ayat 1, itu tidak ada istilah berhenti. Tidak ada ya? Jadi yang ada adalah mengundurkan diri ya. Jadi oleh karena itu dari Sekretariat Negara, dari Presiden Jokowi menolak permintaan dari Pak Firly Bahuri bahwa
beliau menyatakan berhenti sebagai ketua KPK. Nah ini juga saya kira sangat aneh ya. Bagaimana seorang Firly Bahuri yang notabene kita lihat cukup lumayan juga jabatannya kan sampai 3-4 tahun ya. Dan di situ disampaikan dan harusnya beliau tahu bagaimana aturan-aturan dalam pasal 32 ayat 1 di Undang-Undang KPK bahwa tidak ada tuh istilah berhenti, yang ada mengundurkan diri. Nah ini dan yang saya kira kita juga bisa melihat bagaimana kelapangan hatinya ya sebagai seorang ketua pemberantasan korupsi harusnya tahu dengan aturan dan ketika menjadi tersangka harusnya beliau mengundurkan diri gitu. Iya betul. Karena ada yang mengatakan begini, Mas Ade, ada yang mengatakan bahwa ini sikap seorang pengecut begitu ya, bahkan dikatakan begitu karena sudah tahu dia kalah di pra-peradilan, mau segera diputuskan pelanggaran etiknya oleh Dewan Pengawas KPK, lalu kemudian ia mengatakan berhenti dari jabatannya. Jadi seakan-akan ia tidak gentle begitu. Tidak gentle lah, harusnya ya mengikuti jejak yang sudah ada, tidak harus mengundurkan diri gitu. Toh nanti ketika katakan secara hukum inkrah beliau dipastikan tidak bersalah kan jabatan itu kan akan kembali kepada dirinya gitu loh, seperti itu. Ya, kalau misalnya memang ia yakin dia tidak bersalah begitu ya, Mas Ade ya. Oke, baik, kita akan nantikan proses selanjutnya akan seperti apa setelah ditolak begitu oleh Presiden. Kita ke headline kita berikutnya, Mas Ade, ini mengenai cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi selama Nataru, di mana kemudian Kemenkes menyiapkan lebih dari 2.000 pos pelayanan kesehatan dan 15.000 tenaga kesehatan di titik-titik kritis jalur mudik. Tampaknya mungkin pada tahun ini mudik Nataru akan lebih ramai lagi begitu ya, betul. Mas Ade ya. Kayaknya semua orang juga akan sudah tidak sabar begitu untuk berlibur. Sekarang harus di tol arah Cikampek nih sudah mulai padat ini. Iya, sudah mulai padat. Ada begitu banyak juga akses baru begitu ya untuk menuju ke daerah-daerah tertentu. Apa nih Mas Ade, kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai libur Nataru ini, apa yang mungkin perlu diwaspadai? Ini prediksi dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pak Guswanto ini deputinya, beliau mengatakan bahwa pemudik harus mewaspadai bencana hidrometeorologi ya. Jadi cuaca ekstrim akhir pekan ini sampai awal Januari. Jadi ini saya kira warning dari BMKG harus kita ikuti. Potensi hujan juga cukup lebat hampir di semua daerah, Egan. Jadi bagi pemudik harap hati-hati, ikuti seluruh ketentuan yang ada, aturan-aturan ataupun warning dari BMKG. Dan yang menarik saya kira dari Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan banyak pos pelayanan kesehatan ya di beberapa titik ya yang dilintasi oleh pemudik ya. Namun demikian kita harapkan tentu saja bagi pemudik yang menikmati yang akan merayakan Natal, kemudian juga Tahun Baru, kita harapkan bisa berlangsung dengan baik dan bisa mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga di kampung. Iya betul, karena memang cuaca semakin hari semakin susah diprediksi ya Mas Ade ya. Kemarin sempat setiap hari hujan di wilayah Jabodetabek, sekarang tampaknya agak tertunda begitu. Betul. Kembali lagi ke musim kemarau. Belum stabil ini kondisi ini. Belum stabil begitu ya. Mungkin nanti akhir tahun baru akan terjawab betul-betul musim hujannya akan turun. Kita ke tema kita pada hari ini Mas Ade. Tahun depan di tahun 2024 Pak Jokowi mengatakan ini adalah sebagai tahun optimistis di tahun pemilu nanti begitu ya. Tapi kenapa Mas Ade? Meskipun kita optimistis tapi kayaknya harus realistis juga begitu. Bagaimana Mas Ade? Ya memang sebagai seorang kepala negara beliau harus mengobarkan semangat optimisme ya, terutama di tahun politik ya. Jangan sampai kemudian statement beliau ini justru mencemaskan ya. Tapi saya kira sebagai seorang kepala negara beliau sudah baik ya. Sudah benar menyampaikan optimisme dan optimisme ini memang beliau dasarkan pada beberapa hal. Misalnya terkendalinya angka inflasi. Angka inflasi kita ini kan sekitar 3% ya. Masih di bawah inflasi global yang luar biasa yaitu 7,2% ya. Kemudian juga indeks keyakinan konsumen juga cukup baik. Kemudian perdagangan juga sudah surplus ya. Namun demikian kalau kita lihat dari bagaimana laporan BPS tentang pertumbuhan ekonomi, ini kan terjadi declining ya sejak Q1, 2 dan 3 ya. Dan Q3 ini kan kemarin disampaikan oleh BPK sekitar 4,9% ya. Artinya untuk menjangkau pertumbuhan ekonomi 5% ini memang perlu upaya-upaya saya kira ya. Namun demikian saya kira yang lebih penting lagi adalah dan ini juga bisa meyakinkan dan bisa memberikan kepastian kepada kalangan dunia usaha kemudian juga investor
bagaimana pemerintah ini menjaga iklim politik ya, iklim persaingan politik yang cukup keras. Tahun depan saya kira harus betul-betul pemerintah harus betul-betul netral ya, berada di tengah. Tidak boleh menggerakkan aparaturnya, kemudian juga beberapa ASN, semua ASN dan perangkatnya. Kepala daerah juga betul-betul netral ya, tidak cawe-cawe ya. Karena misalnya beberapa minggu lalu kita lihat beberapa kepala daerah justru mendorong masyarakat untuk memilih salah satu calon yang diinginkannya. Ini saya kira juga ini menciptakan satu kondisi yang tidak kondusif ya. Jadi kalau misalnya tahun 2024 di mana puncaknya tanggal 14 kita akan melakukan pencoblosan pemilihan presiden, kemudian terjadi kegaduhan, ini kan sangat disayangkan. Artinya resiliensi ekonomi Indonesia yang cukup terjaga sekitar 5%, ini bisa-bisa akan porak-poranda ya ketika kita tidak bisa menjaga bagaimana pesta demokrasi ini bisa berlangsung dengan baik, dengan riang gembira. Jadi jangan sampai pesta demokrasi ini berlangsung secara menakutkan, saling sikut dan sebagainya gitu. Ya, apalagi kalau misalnya nanti 2 putaran begitu ya, Mas Ade, semakin lama kita menunggu dan laju ekonomi kan juga bergantung pada politik yang stabil begitu kurang lebih ya Mas Ade ya. Baik, kita akan ikuti dulu paket informasi ini. Mas Ade dan juga pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, optimistis mesti realistis. Optimistis mesti realistis. Optimisme diyakini menjadi senjata saat menghadapi kesulitan. Kaum optimis yakin hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan kerja keras dan pola pikir yang tepat. Sikap optimistis itu berulang kali berupaya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk saat ia berbicara di Forum Outlook Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin. Ia dengan yakin mengatakan akan menamai 2024 sebagai tahun optimistis. Bagi Joko Widodo, optimisme tersebut berbekal kinerja perekonomian dan situasi politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Presiden menekankan yang penting ialah konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, serta kerja yang berkelanjutan. Di kesempatan itu, Presiden memaparkan sejumlah indikator seperti ekonomi Indonesia yang tumbuh dalam rentang 5%, angka inflasi di bawah rata-rata global, penyerapan tenaga kerja, Purchasing Managers Index atau PMI, manufaktur Indonesia masih di level ekspansif, neraca perdagangan surplus, serta indeks keyakinan konsumen atau IKK yang masih menunjukkan keyakinan kuat. Ia tentu ingin menularkan optimisme untuk memberikan harapan kepada publik. Akan tetapi, saat ini rakyat tidak butuh sekadar harapan, apalagi kalau ternyata pepesan kosong. Pemerintah tidak boleh hanya melempar atau bahkan mengumbar jargon optimisme. Selaku penyelenggara negara, semestinya pemerintah memberikan solusi konkret atas segala kemungkinan yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi ke depan. Bukan sekadar meninabobokan. Semisal, fakta bahwa deindustrialisasi sudah berlangsung sejak 2020 atau hampir 1 dekade kepemimpinan Joko Widodo. Berarti belum ada solusi jitu selama nyaris 10 tahun terakhir. Belum ada industri manufaktur unggulan yang lahir dari rezim ini. Belum lagi catatan APBN mengenai utang pemerintah sebesar 8.041,01 triliun rupiah per akhir November 2023. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi. Jumlah utang itu meningkat dari sebelumnya 7.950,52 triliun rupiah per akhir Oktober 2023. Ekonom Faisal Basri juga pernah mengkritisi bahwa di masa pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan rata-rata stagnan di 5%. Pengangguran menurun, tetapi hanya meningkatkan pekerja informal. Penciptaan lapangan kerja formal masih jadi masalah. Dengan fakta-fakta itu, Presiden diharapkan bersikap realistis, tidak mengumbar janji kosong. Apalagi
Publik sudah kenyang mendapatkan janji manis dari Joko Widodo saat menjadi calon presiden. Janji pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% terbukti meleset menjadi di kisaran 5%. Janji memangkas ketimpangan melalui indeks rasio Gini di angka 0,30 pada 2019 juga tinggal janji. Bahkan hingga kini rasio Gini masih di angka 0,388. Belum lagi janji menihilkan masyarakat miskin ekstrim yang sampai kini tidak terrealisasi. Apalagi ragam risiko dan ancaman masih berpotensi mengganggu kinerja perekonomian dalam negeri. Contoh, situasi geopolitik yang masih memanas, tingkat utang yang tinggi pasca pandemi COVID-19 atau fenomena alam El Nino. Ditambah lagi, kondisi suplai bahan pangan yang masih bergantung pada impor. Ujung-ujungnya ialah pemborosan devisa negara tanpa memberi dampak positif kepada petani. Situasi politik yang dingin menjadi salah satu alasan optimisme Presiden Joko Widodo. Padahal, Economist Intelligence Unit atau EIU mencatat, indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat, flawed democracy. Belum lagi kian luruhnya kebebasan berpendapat dan rasa takut masyarakat yang semakin besar. Akibatnya, Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia sebatas prosedural. Lembaga dan seremonial demokrasi hadir, tapi minim kapasitas maupun kebebasan. Lalu untuk apa lagi melanjutkan janji yang tidak kunjung terrealisasi? Mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Jangan sampai optimisme berlebih menjadi senjata makan tuan karena ketimpangan antara keinginan dan kenyataan. Sampaikan pendapat Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial media Indonesia pada hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi atau Indef dari Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan, selamat pagi Kang Ade, apa kabar? Ya, kabar baik Mas Andri, terima kasih atas waktunya Mas Andri. Di tahun depan Pak Jokowi mengatakan adalah tahunnya optimistis begitu ya. Mengingat tahun depan adalah tahun pemilu begitu, pilkada juga diselenggarakan di tahun 2024. Apakah memang Pak Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk mengatakan tahun 2024 adalah tahunnya optimistis? Bagaimana? Ya Mas Egan, jadi kalau kita melihat ya dari pidato Presiden kemarin ada beberapa hal yang saya highlight. Dalam hal ini pertama terkait dengan optimisme yang dibangun ini adalah optimisme semu gitu ya. Karena 2024 ini adalah tahun politik dan biasanya tahun politik itu pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ya kalau kita melihat misalnya tahun 2015 itu dan 2014 ya itu lebih rendah dibandingkan di tahun 2013 ya. Di tahun 2019 begitu juga lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Di tahun 2014 konsumsi kita menurun gitu. Di tahun 2015 investasi kita menurun. Jadi menurut saya optimisme ini terkadang luput akan kehati-hatian dan tidak merefleksikan sebetulnya di kinerja pemerintah yang masih penuh catatan hari ini. Dan seolah-olah puas begitu ya dengan hanya pertumbuhan di 5%. Karena misalnya excuse-nya gitu ya, alasannya adalah tantangan global yang sulit. Jadi menurut saya ini hanya cuma alasan saja karena beberapa negara Asia Tenggara bisa tumbuh di atas 5% gitu ya. Nah ini pemerintah juga masih terpaku gitu ya menyalahkan kondisi global. Saya mendengar hanya ada kata tantangan, bukan peluangnya seperti apa gitu. Jadi kembali lagi kalau kita ingin mengobarkan semangat optimisme, seharusnya kondisi-kondisi global seperti tensi geopolitik gitu ya, atau rezim suku bunga tinggi yang
saat ini sedang kita rasakan gitu, itu harus dicari peluangnya apa yang bisa kita manfaatkan di sana gitu. Mas Andri, tapi apakah memang yang membuat target-target ekonomi kita ini meleset seperti pertumbuhan ekonomi yang ternyata tidak sampai 7%, tapi kemudian 5%, utang kita yang membengkak sampai 8.000 triliun, dan kemudian rasio Gini di angka 0,30 juga pada targetnya juga tinggal janji saja begitu. Apakah memang itu semua disebabkan karena ketidakpastian global? Apa kemudian menjadi penyebab utama? Kenapa kemudian kita tidak mampu mencapai target-target ini sesuai dengan yang dijanjikan beberapa tahun yang lalu, Mas Andri? Iya, kalau kita bagi ya misalnya faktor global atau faktor eksternal dan faktor internal, masih lebih banyak faktor internal, Mas. Jadi kalau kita melihat faktor eksternal ya saya rasa beberapa hal ya ketika masa kepemimpinan Pak Jokowi ini ada beberapa hal, misalnya yang paling besar adalah COVID. Oke lah kita bilang itu faktor eksternal, atau beberapa masalah tensi geopolitik yang tinggi. Tetapi jangan tiap tahun kita menggunakan alasan yang sama gitu ya, bahwa ada dinamika global, ada tensi geopolitik, itu terus yang dilontarkan. Nah ini kalau kita melihat negara-negara lain bisa kok mereka tumbuh lebih tinggi daripada 5%. Nah berarti kan ada yang salah begitu ya di dalam di faktor internalnya gitu. Nah kita juga masih melihat sebetulnya masalah ICOR misalnya ya, biaya investasi kita masih cukup mahal, biaya logistik kita lebih mahal daripada negara-negara di Asia Tenggara. Nah ini masih belum terselesaikan, padahal di awal sudah direncanakan bahwa kita harus mendorong dan optimis untuk menurunkan biaya logistik, tapi pada hari ini kita masih merasakan gitu biaya logistik yang masih cukup mahal. Nah terkait dengan masalah ketimpangan, ini justru yang menurut saya jadi catatan. Beberapa kawasan investasi, beberapa kawasan hilirisasi malah menyumbangkan ketimpangan yang tinggi di daerahnya gitu ya. Yang seharusnya membuka lapangan pekerjaan, yang seharusnya membangkitkan ekonomi lokal, justru malah ada masalah ketimpangan. Belum lagi adalah masalah stunting, justru yang terjadi di lumbung-lumbung nikel gitu ya. Ini menurut saya catatan yang kalau saya bisa katakan bukan dari faktor global, ini berasal dari faktor internal, dari kebijakan-kebijakan yang di-generate atau yang dihasilkan tidak melihat terkait dengan apa yang dirasakan yang ada di daerah misalnya seperti itu. Banyak kebijakan yang tersentralistik dan tidak melihat kondisi yang ada di daerah begitu. Jadi itu juga memberikan masalah-masalah baru, masalah-masalah ekonomi baru yang tentunya itu pastinya bukan hanya dirasakan oleh pusat, tetapi juga dirasakan oleh daerah gitu. Ya, tantangan terberat kita di tahun 2024 nanti apa, Mas Andri? Ini kan di tahun politik ya, dan ada masa transisi begitu. Bisakah kemudian kita mementingkan laju ekonomi di tengah kemudian kita sedang menyelenggarakan pemilu begitu? Bagaimana, Mas Andri? Jadi kalau kita melihat sebetulnya tidak hanya tantangan di 2024 yang harus kita pikirkan, tetapi tantangan untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Kita melihat saat ini pertumbuhan ekonomi masih di 5%. PDB per kapita kita kurang lebih itu ada di angka 4 ribuan ya US dollar. Nah, target untuk menjadi negara maju itu 13.000. Sedangkan waktu kita tidak cukup banyak lagi gitu untuk masuk ke 2045 untuk memanfaatkan bonus demografi. Nah, ini menurut saya optimisme yang dibangun oleh Pak Presiden jangan meninabobokan kinerja pemerintah yang masih penuh catatan pada hari ini. 2024 saya rasa baik konsumsi rumah tangga dan juga investasi itu harus tetap dijaga agar tetap tumbuh. Karena berkaca kepada tahun 2014-2015 atau 2018-2019, kedua sektor ini turun gitu. Baik itu konsumsi rumah tangga, baik itu investasi gitu ya. Jadi tahun politik seharusnya menjadi tahun kebangkitan. Tapi pada case sebelum-sebelumnya ini justru malah menjadi tahun penurunan pertumbuhan ekonomi gitu. Ya.
Oke, baik. Mas Andri, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Andri. Selamat pagi, Mas. Ya. Mas Ade, kita diskusi sedikit sebelum kita jeda. Mas Ade, kalau kata Mas Andri tadi dari Indef mengatakan bahwa jangan sampai optimisme tersebut nanti pada tahun 2024 bersifat semu, begitu ya. Karena ada banyak pula kemudian target-target ekonomi kita yang tidak tercapai pada nyatanya, dan itu juga harus dipikirkan. Nah, ini bagaimana Mas Ade menurut Anda? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ya selama Pak Jokowi ini menjabat hampir 9 tahun ya, dua periode ini, itu pertumbuhan kita sebenarnya stagnan, pertumbuhan ekonomi kita di kisaran sekitar 5% ya. Dan ini disebabkan salah satunya adalah terjadinya deindustrialisasi ya. Harusnya Pak Jokowi ini mampu melahirkan industri-industri unggulan ya. Inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini saya kira perlu terutama di tahun politik, Pak Jokowi kemudian juga dengan jajaran pemerintahan di bidang ekonomi ya, menteri-menteri di bidang ekonomi harusnya fokus bagaimana menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau misalnya di kalangan Menteri Ekonomi saya sekarang sibuk berkampanye, saya kira juga ini sangat mengkhawatirkan. Jadi optimisme saya kira bisa jadi bumerang juga, dan ini jangan sampai kemudian meninabobokan. Terutama kalau kita melihat dari bagaimana pergerakan menteri-menteri di lingkungan di jajaran ekonomi kan memang betul-betul sibuk berpolitik gitu loh, sibuk bagaimana memenangkan terutama paslon 02 ya. Nah, ini saya kira perlu perhatian bersama ya. Kemudian yang lain misalnya hilirisasi. Kalau kita lihat dari hilirisasi memang terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dari bahan mentah pendapatan kita 31 triliun semula, kemudian ketika dihilirisasi, ketika kemudian menjadi bahan jadi, mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pertumbuhannya sangat-sangat signifikan ya, dari 31 triliun menjadi 1.500 triliun ya kalau kita lihat dari pernyataan Pak Jokowi. Namun demikian kalau kita lihat beberapa daerah misalnya tadi juga disinggung oleh Pak Andri bahwa memang ada paradoks ya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi di daerah itu meningkat karena hilirisasi, justru di daerah itu terjadi kemiskinan. Contohnya adalah kalau kita lihat dari laporan BPS misalnya, dari September kemarin kan terjadi peningkatan kemiskinan misalnya di Maluku ya. Di Maluku, kemudian juga di Maluku, kemudian Sulawesi Tenggara. Ini kan terjadi kemiskinan. Pertanyaan kita adalah hilirisasi itu menyerap tenaga kerja siapa? Apakah tenaga kerja lokal ketinggalan hanya menjadi penonton, kemudian banyak TKA misalnya atau dari luar daerah Maluku atau Sulawesi Tenggara, ini kan harus dikaji lebih lanjut gitu loh. Nah, ini saya angkat dari laporan BPS terjadi kenaikan kemiskinan. Kemudian efek lain dari hilirisasi saya kira juga yang harus kita betul-betul kita perhatikan, dan bagaimana hilirisasi ini menjadi legasi yang baik dari pemerintah, dari pemerintahan Pak Jokowi. Bagaimana efek ganda dari hilirisasi itu harus betul-betul dikaji lebih lanjut lagi. Yang lain misalnya efek dampak buruknya soal ekologi misalnya. Beberapa kali terjadi di daerah-daerah tambang, di daerah terjadinya hilirisasi, pengolahan smelter dan sebagainya. Ini kan sungai-sungai di sana menjadi keruh, gitu kan. Keruh, kemudian juga masyarakat juga yang mengandung zat besi, gitu kan. Begitu ya. Nah, ini saya kira juga dampak ekologi harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kemudian semangat hilirisasi, semangat kita memacu pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka yang selangit, tetapi dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan. Jadi saya kira pemerintah harus kembali kepada hitoh ya. Hitoh dalam konstitusi kita adalah bahwa pembangunan kita adalah pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan artinya pembangunan itu mampu memenuhi kebutuhan hari ini dan kebutuhan mendatang. Jangan sampai kita target jangka pendek, ini di akhir jabatan pertumbuhan ekonomi harus tinggi, tapi secara ekologi kacau gitu kan, berbahaya gitu kan, rusak misalnya. Seperti itu. Mas Ade, kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Nagan, selamat pagi Bung Ade Alawi. Ya, silakan Pak Edward. Ya, minimal mendengar pidato Jokowi, ya menimbulkan semangat bagi bangsa ini. Memang kita sadar betul bahwa selama kepemimpinan Jokowi ini pertumbuhan ekonomi kita stagnan di antara 5%. Tetapi kita masih bersyukur, ternyata inflasi kita itu masih di atas negara-negara secara global. Kita cuma 3%, orang sampai 7%. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi, ini timnya yang nggak bagus kerja. Mungkin visi dan misi baik, tetapi pelaksana di bawah nggak baik. Syarat ekonomi untuk baik, optimis bahwa negara ini akan makmur, itu pangan tersedia dengan baik, transportasi lancar, komunikasi baik, sehingga logistik akan murah. Kita kan yang terasa sekarang biaya logistik. Walaupun sudah ada dobrakan-dobrakan seperti biaya bongkar buat di pelabuhan sudah didobrak oleh Jokowi untuk murah. Tetapi banyak hal-hal faktor lain yang membuat biaya logistik kita tinggi sekali. Biaya pembangunan tinggi sekali. Tapi oke lah, itu kita abaikan. Nah, kita minta timnya yang di bawah. Ini saya contoh ke Maluku Utara. Baru-baru ini bupatinya ada yang ketangkap maling ya, korupsi. Jadi gimana rakyatnya mau sejahtera? Maka tingkat kemiskinannya tetap tinggi karena dana yang digelontorkan mungkin APBD-nya tidak sampai sasaran. Padahal dana desa itu 1 miliar ya. 1 miliar itu rasanya cukup kalau mereka mau membantu, memang betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Apalagi nanti kalau ada peningkatan janji Caimin 5 miliar. Tidaklah lagi daerah miskin mestinya. Kita sesalkan ini nyatanya Maluku baru-baru kan dalam beberapa minggu ini tertangkap bupatinya itu yang kebetulan korupsi tertangkap OTT. Nah, ini yang kita sesalkan. Tim Jokowi ini tidak bekerja baik. Kan saya kasih gambaran tadi bahwa ekonomi itu akan baik kalau ekonomi pangannya baik, masyarakat ini daya belinya tinggi, pangannya tersedia. Menteri Pertaniannya korupsi. Hancur-hancuran sehingga tidak ada pertambahan sawah, rencana pengembangan lahan baru itu nggak ada. Ya. Yang kedua, komunikasi harusnya. Saya nggak tahu Menteri Mujiono yang Menteri PU ini membangun jalan gimana, tepat sasaran nggak? Yang kita serang lagi komunikasi. Johnny G. Plate, korupsi untuk melancarkan komunikasi, korupsi juga. Lah ini jadi yang tim Jokowi ini yang merusak citra sebenarnya. Sebenarnya bangsa Indonesia ini sudah bersyukur bahwa dengan adanya hilirisasi kita sudah meningkat, walaupun di daerah-daerah belum merasakan manfaatnya. Saya ada, kalau nggak salah ada aturannya, berapa hasil produksi itu, berapa harus pembagian daerah. Jelas tidak semuanya. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, rasanya bangsa Indonesia akan mudah-mudahanlah pemimpin yang akan datang di negeri Gemah Ripalo Jinami dengan sumber daya alam dan sumber manusia yang baik ini akan mendapatkan pemimpin yang baik yang betul-betul akan membawa negara ini meroket ke tingkat negara-negara maju. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward. Berikutnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan dan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan. Kepemimpinan itu sebaiknya menurut saya yang sisa 1 tahun itu janganlah diberi harapan-harapan yang tidak jelas. Saya mengatakan tidak jelas. Karena 9 tahun ke belakang, ekonomi kita tumbuh hanya 5%. Kedelai kita yang bisa ditanam di Indonesia diimpor. Sehingga negara subsidi Rp1.000 per kilo untuk petani, untuk pengrajin tahu dan tempe. Padahal kedelai itu bisa ditanam di Indonesia. Yang kedua, padi bisa ditanam dengan baik di Indonesia. Cuman kelemahannya tidak dikelola secara baik dan profesional. Padi misalnya pupuknya susah. Pemasarannya setelah petani panen di harga murah.
Jadi koordinasi petani yang sudah susah payah menanam, pas panen harganya sangat murah sehingga melemahkan semangat petani untuk menanam padi dan kedelai. Maka itu menurut saya negeri ini perlu dirubah. Dirubah itu dalam arti begini Pak Egan. Ya. Presiden itu pemimpin bupati kepala daerah tidak pernah dikaji apa yang dikerjakan 9 tahun atau 4 tahun ke belakang. Sehingga yang muncul itu puji-pujian. Fungsi partai politik mengawasi kerja pemimpin itu di mana? Sesuai atau tidak visi yang disampaikan saat mencalon, setelah dia selesai menjadi tugasnya itu, apakah sesuai visi dan hasil yang dibuat. Jadi ini hanya media yang bersorak-sorak ke sana, tapi fasilitas negara terhadap anggota dewan kita tidak pernah mengoreksi apa kebijakan dan hasil pemimpin selama bertahun-tahun itu. Jadi ini yang perlu mungkin kita rubah, penilaian terhadap pemimpin yang telah bekerja itu nilainya A atau B, merah atau hitam. Jadi itu untuk prinsip bernegara ini mari kita kaji baru lagi untuk menilai seorang pemimpin berhasil atau tidaknya. Mohon maaf. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Selanjutnya ada Pak Sutikno dari Sorong, Papua. Pak Sutikno, selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang untuk di Sorong. Terima kasih. Kita waktu kecil sering mendengar di bahasa besar pasak daripada tiang. Intinya bahwa semangat membangun infrastruktur pemerintahan ini selama 9 tahun terakhir itu sudah sangat bagus. Tetapi hendaknya dilihat atau melihat juga kemampuan. Sehingga mana pembangunan fisik yang prioritas, mana yang belum prioritas atau ditunda dulu. Saya yakin semuanya sudah melalui proses mapping dan kajian yang mendalam. Tetapi menentukan prioritasnya juga menjadi penting. Misalnya pembangunan yang ada di wilayah kami adalah Kek Sorong. Itu sudah beberapa tahun. Bahkan Menteri Marfa sendiri sudah ke Sorong untuk meresmikan. Sudah 2 kali saya hitung. Tetapi sampai saat ini belum ada itu progres kemajuannya. Sehingga harapannya menciptakan lapangan kerja sesuai yang dijanjikan 30.000 orang itu belum tercapai sama sekali. Itulah kenyataannya yang di bawah ini. Mungkin yang di wilayah lain mungkin jalan, beberapa hal menurut saya kurang jalan. Oleh karena itu menatap tahun depan dan akhir tahun 2023 diharapkan ini ada pemerataan sehingga pembangunan kita tidak hanya fokus pada infrastruktur 1-2 bidang saja. Karena dampaknya adalah kita harapkan pemerataan, bukan hanya input. Bukan hanya input tetapi juga output. Bagaimana output juga harus berdampak pada outcome. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutikno. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali saja berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Ade, kalau kita dengarkan mengenai penelpon kita pada pagi hari ini, semuanya paling tidak mencermati bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi mungkin belum tentu juga dilakukan oleh bawah-bawahnya. Baik itu di tingkat daerah maupun itu mungkin di tingkat menteri-menterinya. Banyak kemudian persoalan yang muncul di setiap daerah dan itu berbeda-beda. Masalah koordinasi juga selalu sama. Bagaimana Mas Ade bertanya? Ya saya kira mesti satu kesatuan komando ya. Pak Jokowi kemudian jajaran pemerintahnya sampai ke Pemda-Pemda ini harus satu visi dan misi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Edward, Pak Ramadan dan Pak Sutikno. Ini kan bagaimana ketiga penelpon kita ini mencemaskan kondisi yang ada ya. Misalnya soal inefisiensi APBN, kemudian juga APBD juga dikorupsi. Ini kan juga salah satu yang menurut saya
membuat kita ini susah bangkit gitu dari keterpurukan, susah bangkit kita untuk mengejar pertumbuhan 7% ya. Karena untuk kita keluar dari middle income trap, maka pertumbuhan kita harus 7%. Kalau kita mau menyongsong Indonesia Maju 2045, maka pertumbuhan kita 7%. Tetapi menuju ke arah sana ini bukan sesuatu yang mudah ya, perlu satu komando, perlu satu visi yang sama bagaimana tata kelola keuangan negara ini, tata kelola APBN kita sampai APBD betul-betul untuk rakyat ya. Dan pembangunan lagi-lagi menurut saya harus inklusif ya, pembangunan untuk semua, tidak kemudian pertumbuhan ekonomi ini hanya berdampak pada salah satu kelompok ya, sehingga kemudian kelompok ini yang katakan yang minoritas ini kemudian menguasai seluruh hajat hidup orang banyak. Menguasai cabang-cabang produksi. Ya, kalau kita lihat dari pasal 33 kan dikuasai oleh negara misalnya seperti itu. Nah inilah menurut saya kita harus kembali kepada hitoh ya, hitoh ekonomi kita. Kita ingin menciptakan kemakmuran bersama. Nah oleh karena itu menurut saya prinsip-prinsip dari good governance dalam pembangunan ini harus betul-betul ditegakkan. Misalnya tadi dari Pak Sutikno dari Papua misalnya, seharusnya pembangunan infrastruktur itu membuat diawali dengan skala prioritas. Dan ada kajian. Jangan sampai kemudian infrastruktur ketika kemudian sudah dibangun ternyata tidak efektif juga untuk menggerakkan ekonomi, gitu kan. Kalau kita lihat misalnya beberapa bandara yang dibangun kan menjadi bandara hantu. Dan misalnya untuk ke Sumatera. Sumatera ini kan ternyata juga belum bisa menurunkan biaya logistik ya. Truk-truk masih ingin lewat jalan biasa daripada jalan tol karena di situ tarif tolnya mahal misalnya. Nah inilah menurut saya pembangunan harus betul-betul dari hulu sampai hilir harus betul-betul komprehensif ya. Bagaimana kita kembali kepada semangat hajat hidup orang banyak, semangat menciptakan kemakmuran bersama. Ini saya kira harus menjadi pilihan-pilihan yang utama ya, seperti itu. Pembangunan jangan hanya sekedar kita berbicara hari ini, tapi bagaimana masa depan anak cucu kita, masa depan generasi kita ini, apakah masih menjadi tuan di negeri sendiri. Tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Ramadan dari Jambi, betapa beliau itu gelisah tentang importasi. Kalau kita lihat dari statement Pak Jokowi 2014 ketika pertama mau berkuasa 2019 kan dalam visi misi kan jelas bagaimana beliau gelisah dengan impor, sedikit-sedikit impor, sedikit-sedikit impor. Hari ini kita 15 komoditas penting untuk rakyat kita dari beras sampai garam dan sebagainya. Ini kita masih impor kok. Apa yang terjadi dalam pembangunan kita? Kita sumber daya alam sangat bagus, tetapi ketergantungan kita ini pada impor. Apakah kita memang bersengaja untuk importasi karena di situ ada rente misalnya? Ini kan juga harus ditelusuri. Pembangunan kalau kita lihat beberapa kasus misalnya, ini kan betul-betul gerasa-gerusu tanpa kajian. Food estate misalnya, saya merujuk pada temuan BPK ya 2020 sampai 2021. Itu kan jelas. Kalau kita lihat dari hasil audit BPK tentang food estate misalnya atau lumbung pangan di 3 daerah khususnya di Kalimantan, ini kan jelas menurut saya ugal-ugalan. Karena dari mulai perencanaan sampai kemudian pemilihan tanah, pemilihan tumbuhannya untuk di situ, menurut BPK tidak sesuai. Nah harusnya pemerintah ini menjawab dulu secara terbuka. Bagaimana temuan BPK ini harus diperbaiki. Nah kemarin misalnya saya mendapatkan informasi ketika Mentan yang baru dilantik, Mentan ini meneruskan food estate dengan menanam jagung, tapi jagung itu ditanam di polybag, bukan ditanam langsung di tanah di Kalimantan. Nah ini salah satu temuan dari Greenpeace ya dan beberapa NGO yang melakukan investigasi. Jadi menurut saya hal seperti ini jangan lagi kemudian diulang gitu. Kembali kita ingin bagaimana 2024 ini resiliensi, ketahanan ekonomi kita, kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita harus dijaga. Betul-betul menurut saya pemerintah harus proper ya dalam kebijakan ya. Tidak hanya sekedar berdasarkan bisikan-bisikan, tapi betul-betul berdasarkan kajian. Setelah ada kajian akademik, kemudian didiskusikan secara luas kepada publik, ada diskusi publik, stakeholder kemudian terlibat, masyarakat adat harus dilibatkan, masyarakat lokal harus dilibatkan dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan pembangunan kita itu betul-betul menciptakan hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran bersama. Mas Adi, semoga kemudian kajian-kajian itu tetap bisa dilakukan secara maksimal meskipun pada tahun depan kita mengadakan pemilu begitu ya. Betul. Mas Adi, terima kasih pada pagi hari sudah hadir bersama kami. Selamat pagi Mas Adi. Pagi.
Pemirsa, untuk apa lagi melanjutkan janji yang tidak kunjung terrealisasi, mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Jangan sampai optimisme berlebih menjadi senjata makan tuan karena ketimpangan antara keinginan dan kenyataan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.